Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Wahyuni Lia Wulandari, Alvina Indah Purwanisi, dan Dina Anggara Natalia akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan PT Sariguna Prima Tirta Tbk pada tahun 2017. Yang pertama ada teknik analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas dapat dicari dengan rasio lancar. Diketahui rasio lancar PT Sariguna Prima Tirta Tbk 1,2. Artinya setiap Rp1 hutang dijamin oleh Rp1,2 aktiva lancar. Ini menandakan bahwa rasio lancar PT Sariguna Prima Tirta tidak cukup baik karena nilai rasio lancarnya di bawah 2. Kemudian ada rasio cepat atau quick ratio diperoleh 0,7. Yang artinya untuk setiap Rp1 hutang dijamin oleh 0,7 aktiva lancar. Di luar persediaan ini menandakan bahwa rasio cepat dari Sariguna Prima Tirta tidak cukup baik karena nilai rasio cepatnya di bawah 1,5. Kemudian ada modal kerja. Nah, rasio modal kerja diperoleh Rp27.335.861.112, menandakan bahwa perusahaan dapat membayar utang lancarnya dengan modal kerja yang tersisa. Kemudian ada rasio aktivitas yang terdiri dari rasio rata-rata umur piutang. Rasio rata-rata umur piutang PT Sariguna Prima Tirta diperoleh 38,4 hari, yang artinya pada tahun 2017 PT Sariguna Prima Tirta rasio rata-rata piutangnya diperlukan waktu 38,4 hari dari piutang untuk menjadi kas. Kemudian ada perputaran persediaan dengan HPP dan penjualan. Untuk HPP diperoleh 66 kali. Berarti PT Sariguna Prima Tirta pada tahun 2017 perputaran persediaannya 6,06 kali dalam setahun. Kemudian dengan penjualan saja dapat diperoleh 9,58 kali dalam setahun. Kemudian ada perputaran modal kerja diperoleh 4,26 kali, yang artinya dalam setahun modal kerja PT Sariguna Prima Tirta pada tahun 2017 berputar sebanyak 4,26 kali. Semakin tingginya perputaran, semakin bagus. Kemudian ada rasio perputaran aktiva tetap diperoleh 1,5 kali, yang artinya dalam 1 tahun PT Sariguna Prima Tirta aktiva tetapnya berputar sebanyak 1,5 kali. Kemudian ada rasio perputaran aktiva total aktiva yang diperoleh 0,9 kali ya kalau dibulatkan 1 kali, yang berartinya dalam tahun 2017 atau 1 tahun rasio perputaran total aktiva berputar sebanyak 1 kali atau 0,93 kali. Untuk rasio solvabilitas itu ada rasio hutang modal diperoleh 1,218, yang artinya untuk setiap 1,218 hutang perusahaan dijamin oleh Rp1 modal perusahaan. Dapat diartikan bahwa ekuitas perusahaan tidak cukup untuk menjamin hutang perusahaan. Kemudian ada rasio hutang aset diperoleh 0,5491, yang artinya untuk setiap 0,549 rupiah hutang dijamin oleh 1 aset perusahaan. Artinya aset perusahaan yang dimiliki PT Sariguna Prima Tirta Tbk dapat menjamin hutangnya. Kemudian untuk rasio profitabilitas, yaitu ada margin laba kotor diperoleh 36,73%, yang artinya perusahaan dapat menghasilkan margin laba kotornya sebesar 36,73% dalam setahun atau tahun 2017. Kemudian untuk margin laba operasinya diperoleh 10,19%. Kemudian untuk margin laba bersihnya diperoleh 8,16%, yang artinya untuk Rp1 penjualan bersih tahun 2017 yang dihasilkan laba bersih yang tersisa yaitu
0,0816, sedangkan untuk 0,9184 habis untuk HPP, biaya operasional dan pajak. Dengan kata lain, total penjualan yang dihasilkan perusahaan hanya menyisakan 8,16% laba bersih. Kemudian ada ROE atau Return on Equity diperoleh 16,84%. Dapat disimpulkan bahwa PT Sariguna Prima Tirta memiliki ROE 16,84%, yang artinya untuk Rp1 yang diinvestasikan pada perusahaan, para pemegang saham PT Sariguna Prima Tirta Tbk memperoleh tambahan nilai ekuitas Rp 0,1684 atau 16,84%. Kemudian untuk ROA-nya diperoleh 7,59%, yang artinya untuk Rp1 aset yang digunakan perusahaan hanya mampu menghasilkan laba bersih 7,59% atau 0,0759. Kemudian untuk rasio pasarnya itu ada per 30,2, yang artinya investor bersedia membayar Rp30,2 untuk setiap satu pendapatan perusahaan PT Sariguna Prima Tirta Tbk. Kemudian untuk PBV atau Price Book Value diperoleh 135,44, yang artinya saham PT Sariguna Prima 5,574, yang artinya PT Sariguna Prima Tirta memiliki harga saham 5,574 kali lipat lebih mahal dari modal bersih. Bahasa selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis common size disusun dengan cara menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aset untuk neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, cara semacam ini memudahkan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode. Berikut ini adalah common size dari laporan posisi keuangan PT Sariguna Prima Tirta Tbk. Nah, untuk slide saat ini yaitu menampilkan laporan posisi keuangan pada tahun 2016-2017 untuk kolom aktiva, di mana ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan dari PT Sariguna Prima Tirta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis common size. Caranya itu dengan membagi antara nominal akun dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Nah, sebagai contoh itu ada analisis common size PT Sariguna Prima Tirta tahun 2016 untuk akun kas dan setara kas, yaitu dengan cara nominalnya yaitu sebesar 963.523.972.000 dibagi dengan total aset yaitu sebesar 463.288.593.970 dikali dengan 100%. Nah, ketemunya yaitu 0,21. Begitu pula untuk yang tahun 2017. Next ada common size untuk laporan posisi keuangan industri. Ini caranya masih sama ya. Jadi tinggal membagi antara nominal akun dibagi dengan jumlah aset yang diketahui lalu dikali dengan 100%. Nah, ini untuk satuannya itu adalah persen ya. Nah, bisa diketahui dari common size laporan posisi keuangan tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan Sariguna mempunyai aktiva lancar yang lebih sedikit dibandingkan dengan industri. Untuk aktiva tidak lancar, perusahaan lebih tinggi daripada industri. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu ada sama laporan posisi keuangan PT Sariguna Prima Tirta, tapi untuk kolom pasiva. Di sini ada liabilitas dan ekuitas. Nah, tapi di sini masih ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Lalu ada ini untuk ekuitasnya. Caranya itu masih sama untuk kolom pasiva ini. Ini untuk laporan posisi keuangan industri ya. Nah, dari data di atas dapat dilihat proporsi aset lancar tahun 2016 sebesar
18,66% dan 2017 sebesar 21,81%. Sedangkan aset tidak lancar PT Sariguna Prima Tirta tahun 2016 sebesar 81,34% dan 2017 sebesar 78,19%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi pada akun aset tidak lancar lebih dominan daripada proporsi akun aset lancar. Oleh karena itu, dapat dikatakan perusahaan mampu memberikan tingkat investasi yang lebih tinggi dibandingkan aset lancarnya. Tetapi untuk liabilitas jangka pendek, PT Sariguna Prima Tirta tahun 2016 sebesar 32% dan 2017 sebesar 18%. Untuk liabilitas jangka panjangnya yaitu tahun 2016 sebesar 25% dan 2017 sebesar 37%. Dapat dilihat pada tahun 2017, perusahaan lebih mengutamakan liabilitas jangka panjang daripada jangka pendek. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai Common Sense laporan posisi keuangan PT Sariguna dengan industri, sekarang kita membahas mengenai Common Sense laporan laba rugi dari PT Sariguna dengan industri. Nah, untuk mencari analisis Common Sense-nya itu masih sama. Perbedaannya ini dengan akun yang dibagi. Jika untuk laporan posisi keuangan dibagi dengan total aset, sedangkan untuk laporan laba rugi dibagi dengan total penjualan. Perbedaannya ada di penyebutnya. Sebagai contoh, analisis Common Sense 2016 untuk akun beban pokok penjualan dan pendapatan. Nah, di sini ada angka 365 miliar 613.453.820 dibagi dengan total penjualan yaitu 523 miliar 932.684.972 dikali dengan 100%. Nanti ketemunya yaitu ada 69,78%. Dari tabel Common Sense di atas bisa dilihat bahwa perusahaan Sariguna mempunyai beban pokok penjualan dan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beban pokok penjualan dan pendapatan dari perusahaan industri. Tetapi untuk biaya administrasi dan umum, perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan industri. Akibat dari berfluktuasinya saldo, maka laba yang akan diperoleh pun setiap tahunnya akan berbeda. Untuk menghitung analisis DuPont, yang pertama itu menghubungkan ROA, profit margin, dan perputaran aset. Nah, selanjutnya itu memasukkan unsur finansial leverage atau hutang. Ini ada analisis perbandingan rasio keuangan untuk perusahaan PT Sariguna Prima Tirta Tbk dan industri yang sejenis yaitu PT Akasa Wira Internasional Tbk. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bahwa kondisi keuangan PT Sariguna Prima Tirta Tbk dan PT Akasa Wira Internasional Tbk dikatakan cukup baik karena bisa dilihat dari current ratio yang berada di atas 100%, walaupun standar industri current ratio adalah 200% atau 2. Selanjutnya ada kondisi keuangan PT Sariguna Prima Tirta Tbk dan PT Akasa Wira Internasional dilihat dari inventory turnover ratio. Dinilai kurang baik karena nilai rasio kedua perusahaan berada jauh dari rata-rata, yaitu 20%. Hal ini dapat menandakan bahwa kemampuan perusahaan untuk mengelola harga pokok dan memproduksi terbilang rendah atau tidak efisien. Yang ketiga ada bahwa kondisi keuangan PT Sariguna Prima Tirta Tbk dan PT Akasa Wira Internasional Tbk dilihat dari debt ratio cukup baik karena rasio mengalami penurunan setiap tahunnya, yang menandakan bahwa kemampuan perusahaan untuk tidak bergantung pada hutang dalam membiayai aktifanya semakin baik. Lalu yang terakhir ada kondisi keuangan PT Sariguna Prima Tirta Tbk dan PT Akasa Wira Internasional dikatakan kurang baik karena dilihat dari net profit margin-nya, nilai rasionya itu masih di bawah rata-rata standar industri yaitu 20%. Artinya kemampuan perusahaan untuk
secara efisien menghasilkan penjualan terbilang rendah. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis time series dan forecasting. Di mana analisis time series dan forecasting ini adalah analisis terhadap data historis untuk melihat tren yang akan timbul, di mana angka tren ini akan nilai guna apa yang terjadi. Di sini saya menggunakan tren penjualan perusahaan. Dan perusahaan yang saya lihat ini ada PT Sariguna Prima Tirta Tbk, lalu ada PT Industri, yaitu ada PT Akasa Jaya Internasional Tbk, dan Tribayan Tirta Tbk. Dari data di atas terlihat tren penjualan perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk tren penjualan industri ini mengalami penurunan. Untuk prediksi tahun 2018 sendiri, untuk PT Sariguna Prima Tirta Tbk akan mengalami kenaikan penjualan. Perkenalkan, nama saya Dena Anggara Natalia, NIM 721141818151. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis modal kerja. Analisis modal kerja sendiri terdapat 3 konsep. Konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Yang pertama, modal kerja konsep kuantitatif. Menunjukkan jumlah dari modal kerja yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang mana sifatnya rutin dengan tidak mempersoalkan dari mana diperoleh modal kerja tersebut, apakah dari pemilik utang jangka panjang ataupun utang jangka pendek. Modal kerja kuantitatif sama dengan jumlah seluruh aset lancarnya. Modal kerja konsep kuantitatif PT Sariguna Prima Tirta periode 2016 sampai 2017 adalah sebagai berikut. Perhitungan total aset lancarnya terdapat pada tabel. Berdasarkan perhitungan tabel, dapat diketahui modal kerja dengan konsep kuantitatif PT Sariguna Prima Tirta pada tahun 2016 yaitu sebesar 86.446.731.033 rupiah, dan pada tahun 2017 sebesar 144.179.181.317 rupiah. Artinya, jumlah dari modal kerja yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang sifatnya rutin dengan tidak mempersoalkan dari mana diperoleh modal kerja tersebut, apakah dari pemilik utang jangka panjang ataupun utang jangka pendek, yaitu sebesar 86.446.731.033 rupiah pada tahun 2016 dan sebesar 144.189.181.317 rupiah pada tahun 2017. Hal ini telah menunjukkan adanya kenaikan modal kerja konsep kuantitatif sebesar 49.875.870.850 rupiah. Selanjutnya, modal kerja konsep yang kedua, modal kerja konsep kualitatif, menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek, serta menjamin kelangsungan operasi di mana mendatang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar. Modal kerja kuantitatif yaitu jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah utang lancar. Modal kerja konsep kualitatif PT Sariguna Prima Tirta pada tahun 2016 mengalami defisit sebesar 60.785.862.236 rupiah, di mana jumlah aset lancarnya lebih sedikit daripada jumlah utang lancarnya yang ada. Sedangkan pada tahun 2017 modal kerja konsep kualitatif yaitu sebesar 27.335.861.112 rupiah. Artinya pada tahun 2017 jumlah kelebihan aset lancar terhadap utang jangka pendek PT Sariguna Prima Tirta yaitu sebesar 27.335.861.112 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya aktiva lancar
yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa harus menunggu likuiditasnya, dan adanya kelebihan aset lancar pada utang jangka pendek dapat menjamin keamanan bagi kreditur jangka pendek dan kelangsungan operasi perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, konsep modal kerja yang terakhir, konsep fungsional, menitik beratkan pada fungsi daripada dana dan menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, modal kerja menurut konsep fungsional ini adalah dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan. Modal kerja konsep fungsional PT Sariguna Prima Tirta periode 2016-2017 dapat dihitung dengan menjumlahkan total aset lancarnya dengan depresiasi aset. Perhitungannya seperti yang terdapat di PPT. Jadi, dengan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa modal kerja fungsional PT Sariguna Prima Tirta pada tahun 2016 yaitu sebesar 37 miliar 209.874.935 rupiah, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 95 miliar 612.640.879 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dimiliki PT Sariguna Prima Tirta yang digunakan untuk menghasilkan laba yang sesuai dengan usaha pokok perusahaan mengalami peningkatan sebesar 58 miliar 402.765.944 juta, juga menyebabkan peningkatan laba perusahaan PT Sariguna Prima Tirta Tbk pada tahun 2017. Selanjutnya, laporan posisi keuangan PT Sariguna Prima Tirta periode 2016-2017 yang diperbandingkan yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel di atas. Jumlah aset lancar mengalami kenaikan sebesar 57.732.450.284 rupiah. Sedangkan jumlah aset tidak lancarnya juga mengalami kenaikan sebesar 139.896.731.068 rupiah. Jadi, jumlah aset PT Sariguna Prima Tirta periode 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 199.189.181.352 rupiah. Jumlah liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 30.439.250.512 rupiah, sedangkan jumlah liabilitas jangka panjangnya mengalami kenaikan sebesar 128.460.390.080 rupiah. Jadi, jumlah liabilitas PT Sariguna Prima Tirta Tbk periode 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 97.421.139.568 rupiah. Jumlah liabilitas dan ekuitas PT Sariguna Prima Tirta seperti yang terdapat pada tabel mengalami kenaikan sebesar 199.181.352 rupiah. Selanjutnya, analisis perubahan modal kerja PT Sariguna Prima Tirta untuk periode 2016-2017 adalah sebagai berikut. Diperoleh dari mencari perubahan, kenaikan atau penurunan dari aset-aset lancar dan liabilitas jangka pendek atau utang lancarnya pada PT Sariguna Prima Tirta. Aset lancar dan juga liabilitas jangka pendek PT Sariguna Prima Tirta mengalami kenaikan sebesar 106.837.161.476 rupiah dan mengalami penurunan sebesar 87.600
Rp541.138. Jadi, perubahan modal kerja mengalami kenaikan sebesar Rp19.236.620.338. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Sariguna Primatirta periode 2016 sampai 2017. Ini dapat diperoleh dari menghitung perubahan-perubahan pada akun selain aset lancar dan juga selain utang lancar. Karena aset lancar dan juga akun liabilitas jangka pendek atau utang lancarnya itu digunakan untuk analisis perubahan modal kerjanya, sehingga pada analisis sumber dan penggunaan modal kerjanya yang dihitung itu perubahan selain pada aset lancar dan juga selain pada utang lancarnya. Perhitungannya dapat dilihat pada tabel di atas ya. Jadi, berdasarkan perhitungan tabel di atas itu dapat kita ketahui bahwa sumber modal kerja pada PT Sariguna Primatirta tahun 2016 sampai 2017 yaitu sebesar Rp230.560.966.243 dan penggunaan modal kerjanya sebesar Rp142.189.265.447. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber modal kerjanya lebih besar daripada penggunaan modal kerjanya. Kenaikan modal kerja sebesar Rp88.771.796. Teknik analisis arus kas atau menganalisis arus kas PT Sariguna Primatirta Tbk dengan teknik horizontal, yaitu analisis tren membandingkan tahun 2016 dan tahun 2017. Dari tabel di samping, data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 PT Sariguna Primatirta mengalami kenaikan atau peningkatan kas yang diperoleh dari operasi sebesar 0,97%. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan yang cukup signifikan dari penerimaan pelanggan sebesar 13,58%. Terjadinya kenaikan dari pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 18,23%, pembayaran pemasok 14,85%, dan pembayaran kas lainnya sebesar 26,20%. Tapi secara keseluruhan arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017 sebesar 22,97%. Kemudian, untuk arus kas dari aktivitas investasi, dari tabel di samping dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 aktivitas investasi arus kas PT Sariguna Primatirta mengalami kenaikan investasi dibandingkan tahun 2016, yakni sebesar 256,43%. Dilihat dari jumlah arus kas bersih investasi yang diperoleh digunakan untuk aktivitas investasi. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan pembayaran uang muka pembelian aset yang tetap sebesar 256,43%. Dapat dilihat bahwa perusahaan pada tahun 2017 cukup meningkatkan investasinya untuk aset tetap yang mungkin akan menunjang aktivitas produksinya. Kemudian, untuk aktivitas pendanaannya menunjukkan bahwa pada tahun 2017 secara keseluruhan arus kas aktivitas pendanaan PT Sariguna Primatirta mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 44,98% pada tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penerimaan dari pinjaman bank pada tahun 2017. PT Sariguna Primatirta mengalami kenaikan sebesar 0,45% dan adanya penurunan pembayaran untuk perolehan kepentingan pengendali pada entitas anak dan adanya penurunan pembayaran dividen aktivitas pendanaan yang masing-masing sebesar 100%. Dapat dilihat bahwa perusahaan tidak menekan pendanaan pada tahun 2017. Kemudian, berdasarkan rincian penggolongan sumber dan penggunaan kas menurut aktivitasnya dapat dilihat di bawah ini.
Dapat dilihat bahwa dengan jelas pada tahun 2017 aliran kas masuk dari sumber kas adalah sebesar 730 miliar 650 juta 17.415, lebih besar dibandingkan aliran kas masuk dari sumber kas tahun 2016 sebesar Rp 643 miliar 713 juta 48.600, di mana penyumbang sumber kas terbesar dari tahun 2017 adalah penerimaan dari pelanggan, kenaikan penerimaan pinjaman bank, dan penerimaan piutang pihak berelasi. Kemudian, untuk penggunaan kas arus kas keluar tahun 2017 juga lebih besar, yakni sebesar 728 miliar 632 juta 968.879, lebih besar dibanding tahun 2016 644 miliar 468 juta 276.140 rupiah, di mana kegiatan kas keluar yang pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun 2016, yaitu kegiatan pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa, penerimaan pengembalian atau pembayaran pajak penghasilan dari aktivitas operasi. Singkatnya, seluruh kegiatan aktivitas operasi mengalami kenaikan. Selain itu, pembayaran uang muka pembelian aset tetap pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan, tapi pada aktivitas pendanaan pada tahun 2017 mengalami penurunan penggunaan kas keluar. Nah, ya selanjutnya yaitu ada analisis BEP atau break-even point. Di mana analisis BEP ini kita akan menentukan biaya variabel dan biaya tetapnya terlebih dahulu. Next, setelah kita hitung tadi ada total biaya tetap, total biaya variabel, dan total penjualan, bisa diketahui ini untuk rekapitulasinya. Nah, untuk BEP rupiah tahun 2016 yaitu sebesar 339 miliar 231 juta 832.752. Sedangkan untuk tahun 2017 caranya masih sama, yaitu ketemunya yaitu sebesar 404 miliar 180 juta 626.441. Margin kontribusi adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk yang telah dijual. Nah, margin kontribusi ini dicari dengan cara total penjualan dikurangi dengan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Jadi, total penjualan yang kita dapat dikurangi dengan total biaya yang telah kita keluarkan. Yang selanjutnya yaitu menentukan margin of safety dan margin of safety ratio. Setelah diketahui titik impas atau break-even point untuk tahun 2016 dan 2017, maka selanjutnya kita perlu menentukan tingkat keamanan penjualan perusahaan atau margin of safety. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau perdagangan, maka penjualan merupakan faktor penting yang sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, margin of safety atau tingkat keamanan penjualan perlu diketahui guna menentukan batas penjualan yang dapat ditolerir agar tidak terjadi kerugian. Margin of safety dengan rumus total penjualan dikurang dengan total BEP. Sedangkan margin of safety ratio bisa dicari dengan margin of safety dibagi dengan total penjualan dikali dengan 100%. Saya akan menjelaskan tentang analisis berikutnya, yaitu analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan itu dilakukan untuk apa? Untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan atau tanda-tanda awal kebangkrutan. Maka semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut diketahui, maka akan semakin baik bagi pihak manajemen, karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Pihak kreditur dan juga pihak pemegang saham bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Tanda-tanda kebangkrutan tersebut dalam hal ini dilihat dengan menggunakan data-data akuntansi yang ada. Analisis kebangkrutan ada dua pendekatan univariate dan multivariate. Yang pertama, analisis kebangkrutan dengan pendekatan univariate atau tunggal bisa dipakai untuk
memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Perbedaan distribusi variabel keuangan tersebut bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan. Selanjutnya, analisis kebangkrutan dengan pendekatan multivariat. Model prediksi kebangkrutan telah dikembangkan di beberapa negara. Altman pada tahun 1983-1984 melakukan survei model-model yang dikembangkan di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Swiss, Brazil, Australia, Inggris, Irlandia, Kanada, Belanda, dan juga Prancis. Salah satu masalah yang bisa dibahas adalah apakah ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk analisis kebangkrutan untuk semua negara ataukah mempunyai kekhususan. Analisis kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. ZI sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 dan juga ditambah 1,0 X5, di mana X1 itu aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, sedangkan X2 laba ditahan dikurangi total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 nilai pasar saham biasa dan preferen dibagi nilai buku total hutang, dan X5 penjualan dibagi total aset. Analisis kebangkrutan pada PT Sariguna Primatirta Tbk ini saya menggunakan pendekatan multivariat, menggunakan arithmetic score pada laporan keuangan PT Sariguna Primatirta Tbk untuk tahun 2017. Dari laporan keuangan PT Sariguna Primatirta Tbk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 diperoleh informasi sebagai berikut pada tabel di atas ya. Aset lancar senilai 144.179.181.317 rupiah, dan sebagai berikutnya dapat dilihat pada tabel di atas. Berikut ini perhitungan analisis kebangkrutan menggunakan arithmetic score. Saya uraikan pada tabel di atas. Koefisien dikali nilai sendiri tadi sesuai dengan rumusnya. Aset lancar dikurangi utang lancar, kemudian dibagi dengan total aset, diperoleh 0,0496325482. Total Z-score untuk PT Sariguna Primatirta tahun 2017 yaitu 1,8089849379. Jadi, berdasarkan perhitungan analisis kebangkrutan PT Sariguna Primatirta Tbk untuk tahun 2017 didapatkan nilai Z-score sebesar 1,8089849379 atau 1,81. Artinya apa? Artinya Z-score pada PT Sariguna Primatirta berada di lebih dari 1,2 dan juga kurang dari sama dengan 2,9. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sariguna Primatirta Tbk memiliki kondisi keuangan yang kurang baik karena kemungkinan bangkrutnya semu atau meragukan. Untuk 2 tahun ke depan, perusahaan memiliki kemungkinan mengalami financial distress atau kesulitan keuangan. Maka dari itu, PT Sariguna Primatirta adalah perusahaan yang kurang layak atau bahkan harus dihindari oleh investor jika dilihat dari analisis kebangkrutannya. Untuk pedoman analisis kebangkrutan terdapat pada tabel. Apabila Z-score-nya kurang dari 1,2 maka kemungkinan kebangkrutan itu tinggi. Kalau Z-score-nya lebih dari 2,9 kemungkinan bangkrutnya rendah. Dan apabila nilai Z-score-nya berada di 1,2 kurang dari 2,9 kemungkinan bangkrutnya dalam kondisi yang semu atau meragukan kemungkinan bangkrutnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.